Persib Bandung diliburkan, tapi 3 pemain ini justru pergi dari Persib. Bursa transfer akan segera dibuka, meskipun liga belum jelas. Lalu, siapa saja pemain yang diincar oleh klub-klub? Dan juga di berita kali ini ada dari Timnas Indonesia. Semuanya akan kita rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Di tengah kompetisi yang tak menentu setelah ditunda untuk proses investigasi Kanjuruhan, Persib Bandung memang tetap berlatih. Namun pada Jumat 7 Oktober, skuad Persib resmi diliburkan selama 3 hari. Tapi di waktu libur ini justru Persib harus ditinggal 3 pemainnya untuk waktu yang cukup lama. 3 pemain ini adalah pemain Timnas U19, yakni Kakang Rudianto, M. Robi Darwis, dan Ferdiansyah. Kakang, Robi, dan Ferdi memang langganan Timnas U19. Ketiga pemain muda ini akan jalani TC di Jakarta pada 8 hingga 10 Oktober ini. Setelah itu Timnas U19 akan lakoni TC di Turki hingga November mendatang. Nah, dari 3 pemain ini hanya Ferdiansyah saja yang belum sekalipun merasakan tampil di Liga 1 musim ini. Untuk Kakang, musim ini sudah 3 kali tampil, sementara untuk Robi Darwis musim ini sudah 4 kali tampil. Sementara Ferdiansyah bersama Ridwan Ansori dan Erianto adalah 3 pemain yang belum sekalipun tampil di musim ini oleh Persib. Persib sendiri belum mau memikirkan masalah bursa transfer yang kemungkinan akan segera tiba saat liga digelar lagi. Bicara soal transfer window atau pertengahan musim, Liga 1 sendiri ditunda selama 2-3 pekan. Ini artinya jika liga digelar lagi itu berarti masuk ke pertengahan Oktober ini. Dan tentu saja ada waktu kurang lebih 1 bulan sebelum akan masuk ke jendela transfer. Dengan pertandingan yang baru berjalan 11 pekan, lalu apakah para klub bersiap merombak skuad? PSSI dan PT LIB sendiri belum mengumumkan kapan bursa transfer ini akan dibuka. Pasalnya PSSI dan PT LIB tengah dirundung masalah setelah Ketua Umum PT LIB Ahmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka atas tragedi Kanjuruhan. Pria yang akrab disapa Lulu ini didakwa lalai tak melakukan verifikasi pada Stadion Kanjuruhan sejak 2020 lalu. Selain itu, Lulu pun didakwa penyebab gagalnya koordinasi antara Panpel yang meminta mengajukan pemajuan jam kick off antara Arema versus Persebaya yang tak disetujui oleh PT LIB. Saat ini PT LIB sendiri dipegang atau dijalankan sementara oleh sekjennya yakni Sujarno. Meskipun liga belum jelas dan bursa transfer pun belum jelas kapan akan dibuka, namun ternyata para klub khususnya Liga 1 sudah mulai bersiap andai bursa transfer dibuka. Sejumlah pemain pun sudah mulai masuk dalam radar pantauan klub-klub untuk diboyong. Seperti PSM Makassar, setelah berganti presiden dari Munafri Arifudin ke Sadikin Aksa, PSM Makassar kabarnya akan berbenah. Dimulai dari pembenahan stadion, di mana saat ini PSM bermarkas di Stadion B.J. Habibie. Dan kemungkinan Stadion B.J. Habibie pun akan direnovasi, mengingat audit dari instruksi presiden. Selain itu, PSM pun tengah mengusahakan akan merombak skuadnya jelang digelarnya kembali Liga 1. Ada satu nama yang tengah santer diisukan akan direkrut PSM Makassar, yakni penyerang asal Portugal Pedro Alves yang saat ini bermain di Liga 2 Portugal bersama SC Farense.
Di SC Valencia sendiri, sejauh ini Pedro telah cetak 3 gol dari 7 laga. Striker bertinggi tubuh 188 cm ini digadang-gadang akan menggantikan Everton Nascimento yang cedera dan dianggap kurang berkontribusi. Apalagi Pedro ini adalah asal Portugal yang notabene satu negara dengan pelatih Bernardo Tavares. Bali United kabarnya telah mengajukan tawaran pada pihak Persikabo untuk bisa memboyong striker timnas Indonesia Dimas Derajat. Tawaran seharga 4 miliar rupiah pun kabarnya telah diajukan. Harga Dimas sendiri saat ini adalah 3,48 miliar rupiah. Ini artinya 0,5 miliar lebih mahal dari harga pasar Dimas yang ditawarkan oleh Bali United. Bali United sendiri membutuhkan Dimas untuk jadi tandem Spasojevic yang mulai menurun performanya. Ditambah sang pelapis pun yakni Lerby Eliandri pun sejauh ini masih jauh dari performa. Namun hingga saat ini pihak Persikabo belum merespon keinginan pihak Bali United ini. Madura United kabarnya tengah mencari center back baru untuk melapisi Fahrudin Arianto yang akan sering absen karena dipanggil timnas Indonesia. Nama bek tengah Rans Nusantara FC Herwin Trisaputra pun kabarnya masuk dalam radar. Herwin di Rans memang tak terpakai dan jarang ditampilkan. Kabarnya pihak Madura United akan segera mengajukan tawaran pada pihak Rans untuk memboyong bek berusia 30 tahun ini. Opsi peminjaman pun bisa diajukan andai Rans tak mau melepas Herwin Trisaputra. Persik Kediri pun mulai coba berbenah. Selain mencari sosok untuk lini depan yang kabarnya Joe Anderson tak akan dipertahankan di putaran kedua nanti dan kabarnya akan digantikan oleh penyerang asal Portugal yakni Paulo Rafael Araujo atau Paulinho. Ya, nama Paulinho mencuat usai pelatih Persik Kediri mengaku akan memboyong top skor Liga 2 Portugal. Diketahui Paulinho saat ini adalah top skor Liga 2 Portugal dengan 7 gol dari 7 laga. Namun Persik Kediri tak akan mudah mendapatkan Paulinho. Selain kontrak Paulinho yang masih tersisa hingga Juni 2023, harga Paulinho pun cukup tinggi, yakni sekitar 17,5 miliar rupiah. Selain Paulinho, sektor belakang pun kabarnya akan dibenahi. Persik Kediri kabarnya akan mendatangkan Andri Ibo atau memulangkan kembali Andri Ibo dari Persis Solo. Persis Solo dipastikan tak akan melepas pemain muda andalannya Arkan Kakak ke klub manapun setelah sebelumnya sejumlah klub mengincar penyerang timnas U16 ini. Persis Solo justru tengah mengajukan proposal pada agen EJ Celnduasel agar bisa memboyong King EJ di putaran kedua ini. Kontrak EJ akan berakhir di Desember ini di Bayangkara FC. Namun Persis Solo harus bersaing dengan 3 klub lain yang juga kabarnya telah ajukan tawaran pada King EJ, yakni ada PSS Sleman, Rans Nusantara FC, dan Arema FC. Persis Solo sendiri hingga saat ini belum mengumumkan pelatih barunya meskipun nama Benjamin Mora kabarnya sudah 80% akan masuk ke Persis Solo. Menyandang gelar sebagai salah satu tim sultan baru tanah air namun terdampar di zona degradasi membuat bos Rans Nusantara FC Raffi Ahmad pun tak tinggal diam. Raffi Ahmad kabarnya akan lakukan gebrakan di jendela transfer ini. Salah satunya adalah mendatangkan pemain asing rasa Persib di putaran kedua ini. 2 nama yang paling santer akan digait Rans adalah 2 mantan bomber Persib, yakni EJ Celnduasel dan Jonathan Bowman. EJ memang sempat diisukan akan ke Rans di awal musim ini, namun terganjal karena EJ masih ada kontrak di Bayangkara FC. Sementara nama Jonathan Bowman dianggap layak diambil usai persembahkan gelar juara pada timnya saat ini. Jika benar Rans akan menduetkan kembali duo Jones ini di Rans, lalu siapa yang akan tersingkir? Tentu saja nama Wander Luiz dan Victor Salinas pun paling santer akan tersingkir dari Rans. Persija Jakarta kabarnya akan coba mendekati bintang muda timnas U16. Dia adalah Arkan Kakak dari Persis Solo. Selebrasi Arkan Kakak saat cetak gol ke gawang Uni Emirat Arab dianggap meniru selebrasi gol Bambang Pamungkas yang membuat Persija yakin jika Kakak akan mau ke Persija Jakarta.
Apalagi ayah dari Arkan kakak adalah mantan pemain Persija yang juga pernah berduet dengan Bambang Pamungkas di Persija, yakni Purwanto. Purwanto sendiri adalah mantan pemain Persija di era 2000-an bersama Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Julianto. Saat ini Purwanto menjabat sebagai asisten pelatih di Sulut United. Borneo FC kabarnya akan melepas salah satu pemainnya di lini belakang, ia adalah Indra Mustafa. Bek berusia 23 tahun ini didatangkan dengan penuh kontroversi dari Persib Bandung musim lalu. Namun naas, sejak resmi dibeli oleh Borneo FC, Indra jarang dapat kesempatan tampil. Baik masih dilatih oleh Milomir Cecilia maupun kini dilatih oleh Andre Gomez. Pihak Borneo FC kabarnya mempersilahkan jika ada klub yang berminat pada Indra. Mau pinjam atau beli, dipastikan silahkan saja dan tim mana saja pun dipersilahkan. Bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot memang sempat mengatakan jika dirinya sangat tertarik pada pertandingan antara Persib versus Persija Jakarta. Menurut Elkan, mungkin dirinya akan merinding jika hadir di situasi di mana dirinya ada di tengah-tengah pemain yang berlaga di pertandingan itu. Pemain Gillingham City ini mengaku mungkin saja kalau ia akan menjadi bagian dari salah satu tim ini dan ikut merasakan atmosfer laga klasik antara Persib versus Persija. Tapi Elkan belum tahu klub mana yang akan dipilihnya, apakah Persib atau Persija. Meskipun beberapa waktu lalu saat diminta jawab cepat oleh Maklok, Elkan menjawab atau memilih Persija. Namun baru-baru ini dalam sebuah podcast Elkan mengatakan di Indonesia ada beberapa klub yang hebat dan tempat yang asik. Salah satunya adalah Persib dengan kota Bandungnya. Menurut Elkan, Bandung salah satu kota yang bagus dengan udara yang sejuk, memiliki klub terbesar di Indonesia, yakni Persib. Dan di timnas pun Elkan pernah beberapa kali bertemu dengan pemain Persib seperti Kambuaya, Klok, dan Irianto. Khusus untuk Irianto, Elkan mengatakan penasaran dengan pemain ini. Menurut Elkan, Irianto adalah tipikal pemain multiposisi, namun memiliki sifat unik dan kocak. Kadang serius, tapi kadang justru jadi pelawak. Inilah sebabnya Elkan beberapa kali mengunggah momen di mana dirinya bersama Irianto. Banyak yang mengatakan jika ketertarikan Elkan pada kota Bandung, Persib dan para pemainnya ini adalah kode jika Elkan akan ke Persib. Tapi untuk saat ini tak mungkin. Pasalnya sejauh ini sangat disayangkan jika pemain sekelas Elkan harus memilih karir atau berkarir di liga yang gak jelas. Ya emang sih kalau menurut saya ya lebih baik main di Inggris yang udah jelas gitu kan. Nanti kalau udah tua baru deh main di Liga Indonesia. Tapi emang sih Irianto ini bisa banget ya kalau bikin pemain lain itu jadi nyaman gitu kan. Lanjutkan Mas.